Assalamualaikum solih-solihah semua. Bagaimana? Masih tetap semangat kan belajarnya? Harus dong. Pada pertemuan kali ini masih dengan judul yang sama, yaitu organ gerak pada hewan dan manusia. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, dengan mengamati video, Ananda mampu mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Yang kedua, Ananda mampu menyebutkan organ gerak pada hewan vertebrata dan avertebrata. Yang ketiga, Ananda dapat mengetahui aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas tentang apa itu bergerak dan contoh beberapa hewan dengan organ geraknya masing-masing. Ayo, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi, baik sebagian atau seluruh bagian tubuh. Nah, sekarang coba Ananda amati hewan-hewan ini. Menurut Ananda, bagaimana gerak hewan-hewan tersebut? Ya, hewan tersebut memiliki organ gerak dan cara bergerak yang berbeda-beda. Sekarang, ayo kita pelajari organ gerak dan cara gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Tapi, sebelumnya, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan hewan vertebrata dan avertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kemudian, mari kita lihat ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Di sini ada contohnya kelinci. Kelinci ini merupakan salah satu contoh hewan vertebrata. Ciri-cirinya adalah yang pertama, bergerak lincah dan cepat. Yang kedua, berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar. Yang ketiga, organ geraknya sepasang kaki depan dan kaki belakang. Kemudian ada siput. Siput ini merupakan salah satu contoh hewan avertebrata. Ciri-cirinya, yang pertama, bergerak pelan dan lambat. Yang kedua, berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Yang ketiga, organ geraknya berupa kaki perut. Sekarang, ayo kita lihat beberapa contoh hewan vertebrata beserta organ geraknya. Nah, ini adalah contoh hewan vertebrata, yaitu ada kelinci dan gajah. Kedua hewan ini sama-sama memiliki organ gerak berupa kaki. Kaki pada kelinci berfungsi untuk melompat, sedangkan kaki pada gajah berfungsi untuk berjalan. Selanjutnya itu ada burung dan ikan. Kedua hewan ini juga merupakan contoh hewan vertebrata. Pada burung memiliki organ gerak berupa sayap yang berfungsi untuk membantu burung pada saat terbang. Sedangkan pada ikan itu organ geraknya berupa sirip untuk berenang. Nah, selanjutnya ini ada cicak dan ular. Kedua hewan ini juga tergolong ke dalam hewan vertebrata. Nah, kedua hewan ini itu disebut dengan hewan melata. Ada yang tahu kenapa? Karena kedua hewan ini bergerak dengan cara menempelkan perutnya ke tanah. Jadi, organ gerak kedua hewan ini adalah otot-otot yang terdapat pada perutnya. Nah, itulah contoh beberapa hewan yang tergolong ke dalam hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh hewan avertebrata. Yang pertama itu ada belalang dan kupu-kupu. Organ gerak pada belalang itu berupa kaki, sedangkan organ gerak pada kupu-kupu itu berupa sayap. Selanjutnya itu ada cacing
dan siput. Nah, keduanya ini juga tergolong ke dalam hewan avertebrata. Kemudian, organ geraknya itu berupa otot perut. Selain kaki, sayap, serta organ perut, nah, ada beberapa hewan avertebrata ini yang bergerak dengan menggunakan tentakel. Tentakel ini adalah organ tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Contohnya itu pada gurita, cumi-cumi, atau pada ubur-ubur. Nah, itulah beberapa contoh hewan avertebrata beserta organ geraknya masing-masing. Begitu juga dengan manusia. Manusia juga memiliki organ gerak, yaitu kaki, yang digunakan untuk berjalan. Sekarang, tugas Ananda adalah mencari 5 macam hewan yang ada di lingkungan sekitar, kemudian tuliskan organ gerak hewan tersebut beserta fungsinya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.